Salam sehat sempurna dan muda abadi untuk teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Kesempatan ini saya mau menunjukkan tanaman hias yang namanya kaktus. Di depan kita sekalian ini ada dua jenis kaktus. Yang ini dia memiliki daun yang hijau, entah apa namanya. Teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak bisa tanya kepada yang tahu tentang bunga kaktus. Sebelahnya ada yang warna coklat. Ini kaktus warna coklat, indah sekali. Ini dua-duanya tumbuh bersama dan sepertinya akrab sekali. Nah itu, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, nikmati saja warna hijaunya itu. Ini kita nikmati saja yang ada, bunga yang ada. Nah, tuh kaktus tadi itu. Kita perhatikan saja. Dan juga mungkin kita lihat hal yang tidak asing. Ini daun pepaya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu yang unik dari daun pepaya. Ini, kita perhatikan ini. Ini daun pepaya ini, saya baru lihat kalau ada mahkota munculnya di sini. Ini kita lihat di daun lainnya, ini juga muncul mahkota. Bagi saya ini suatu keanehan dan juga nyata. Ini juga muncul seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, itu kita lihat juga yang lainnya. Ini juga kita untuk ya cuci mata lah, menyegarkan jiwa kita dengan melihat bunga-bunga yang ada ini. Walau sederhana tetapi cocok untuk dinikmati seperti itu. Ini entah bunga apa namanya, pacar air katanya. Nah, ini teman-teman perhatikan saja. Ini bunga-bunga yang ada ini ada warna coklat. Nah, ini teman-teman perhatikan saja, lihat, bandingkan dengan bunga-bunga yang ada di rumah. Teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, ini katanya yang ini, bunga ini katanya namanya air terjun. Mungkin karena memang dia punya bentuk seperti air terjun ya. Ya, kesulitan mungkin dalam pemberian nama. Nah, ini kita lihat yang lainnya, bunga-bunga yang ada sebagai referensi saja. Ini saya tidak menjelaskan bagaimana merawatnya, tetapi teman-teman bisa perhatikan saja. Lihat bagaimana merawat bunga ini, menanam bunga ini dengan cara-cara yang tradisional. Ini apa namanya? Supir. Nah, ini supir itu. Orang bilang supir itu yang ini. Ini supir. Ini.
Nah, ini sebelahnya ini aglonema. Nah, teman-teman sekalian, sambil kita ngobrol dengan topik rahasia, memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita perlukan. Entah apa ya. Dia bilang rahasia yang memberikan semua itu. Lalu, kalau saya bilang rahasia itu bahwa untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, kita impikan, kita perlukan. Kalau saya bilang bahwa rahasianya itu adalah pengetahuan, keterampilan atau sikap, knowledge, skill, dan juga attitude. Nah, itu biasa. Di tempat kerja juga kita omong 3 hal itu. Tapi rasanya itu biasa. Ini kita omong rahasia. Kalau yang saya sebutkan tadi seperti knowledge, skill, dan juga attitude, itu hal-hal yang sifatnya rasional. Di tempat kerja, di sekolah, di tempat pelatihan, juga omong hal yang sama itu. Nah, ini dibilang rahasia, itu berarti mau berbicara terkait dengan kekuatan yang sifatnya irasional. Bagaimana kekuatan irasional bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, dan apa yang kita butuhkan. Jadi, kalau kita tahu rahasia itu, we will receive whatever we ask. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Lantas, apakah kekuatan itu? Sebetulnya, hal yang saya bicarakan ini adalah hal yang sudah teman-teman tahu. Hanya soal bagaimana menghidupkan dalam keseharian hidup kita. Rahasia yang dimaksud adalah iman. Nah, iman itu sebagai dasar dari apa yang kita impikan, apa yang kita perlukan, dan juga apa yang kita harapkan. Nah, iman inilah yang perlu kita hidupkan dalam keseharian hidup kita. Ya, sebagai pegangan, saya bisa katakan, saya juga ambil dari perikop, bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian bisa merenungkan kata-kata tadi, dan memang sifatnya irasional. Kalau kita teliti, simak kata-katanya, dan hanya imanlah yang bisa memahami pesan tadi itu. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Salam sehat sempurna dan muda abadi.